Pada tanggal 24 Februari 2022, hanya beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus negaranya di Ukraina, pasukan Rusia dari pasukan lintas udara turun di Bandara Antonov di pemukiman pedesaan Hostomel. Meskipun kota itu kecil, pasukan Rusia ingin merebut posisinya yang strategis di barat laut ibu kota Ukraina, Kiev, di mana peralatan tambahan bisa diterbangkan untuk menargetkan pemukiman yang lebih besar. Meski ini pertempuran besar pertama dalam perang Rusia-Ukraina, Ukraina sudah siap melakukan serangan balasan. Dan tak lama kemudian, baik Bandara Antonov maupun kota Hostomel di sekitarnya berubah menjadi medan pertempuran. Selama beberapa bulan berikutnya, Hostomel akan berpindah tangan lebih dari sekali dan Rusia akan mengirimkan gelombang demi gelombang personel militer, tank, helikopter serang, dan ratusan pasukan yang menyerbu permukiman tersebut sementara pihak Ukraina berusaha mempertahankan posisi dan negara mereka. Tapi bagaimana sebenarnya pertempuran di Bandara Antonov dan konflik selanjutnya di sekitar Hostomel terjadi? Bagaimana reaksi pihak Ukraina pada beberapa jam pertama invasi Rusia dan apa yang terjadi pada Hostomel setelah Rusia mencoba merebutnya? Hari ini kita akan mencoba menjawab semua pertanyaan ini saat menelusuri kenyataan menegangkan di balik beberapa jam pertama yang sangat penting. Hari-hari dan minggu-minggu dalam perang Rusia-Ukraina. Selamat datang di Wars of the World. Selama hampir setahun sebelum invasi Ukraina, pasukan Rusia sudah mengumpulkan peralatan militer dan pasukan di dekat perbatasan darat dengan target mereka. Citra satelit menangkap pergerakan senjata berat, termasuk rudal dan konvoi lapis baja tidak jauh dari pinggiran wilayah Ukraina, yang tentu saja menarik perhatian pemerintah internasional. Sudah mulai jelas bahwa potensi invasi semakin dekat dan karena itu Ukraina mulai bersiap menghadapi skenario terburuk. CIA Amerika Serikat termasuk pihak internasional yang mengawasi pergerakan Rusia pada pertengahan hingga akhir 2021. William J. Burns yang saat itu memimpin CIA melakukan perjalanan ke Ukraina pada Januari 2022 dengan membawa intelijen bahwa pasukan Rusia memang berencana untuk menyerang, khususnya Bandara Antonov dan pemukiman Hostomel terdekat. Sebelum lanjut, mari lihat Hostomel dan bandaranya. Hostomel yang terletak di Ukraina Tengah Utara mungkin tidak terlihat seperti lokasi operasi militer besar pada pandangan pertama. Pada tahun 2022, sedikit lebih dari 18.000 orang menyebut kota ini sebagai rumah mereka, banyak di antaranya mencari nafkah di ibu kota terdekat, Kiev. Begitu pula di industri lokal seperti pembuatan kaca termasuk di Bandara Antonov. Kota pedesaan yang biasanya tenang ini terkenal karena bandaranya, pusat transportasi kargo internasional, dan fasilitas pengujian pesawat. Pesawat kargo terbesar di dunia, Antonov 225 Maria, disimpan di bandara tersebut pada saat invasi terjadi. Itu akan jadi salah satu pesawat di sini yang hancur akibat pertempuran berikutnya. Angkatan Udara Militer Ukraina juga sering menggunakan Bandara Antonov untuk transportasi pasukan mereka dan mereka sudah menjaga kehadiran di sana sebelum pasukan Rusia mencapai lokasi tersebut. Sementara pihak Ukraina telah bersiap-siap menghadapi serangan. Mereka tidak tahu kapan serangan ini akan datang. Bandara tersebut sudah dijaga oleh sekitar 200 hingga 300 pasukan Garda Nasional setelah Ukraina menerima intelijen dari CIA. Namun, mayoritas adalah wajib militer. Hanya sedikit tentara profesional dan berpengalaman yang menjaga bandara pada tahap ini, dan pihak Ukraina juga meremehkan seberapa besar kekuatan senjata yang akan dikirimkan Rusia kepada mereka. Mereka merencanakan invasi kecil oleh pasukan khusus, bukan serangan udara besar-besaran.
Meski begitu, militer Ukraina berhasil menempatkan pasukan mereka lebih aman di bandara pada 23 Februari. Setelah intel dari bankir dan perwira intelijen Denis Kiriev menyatakan Rusia akan menyerang keesokan harinya. Benar saja, Kiriev memang benar. Rusia berencana merebut bandara Antonov dan Hostomel, lalu bergerak cepat ke Kiev dengan senjata berat yang diterjunkan lewat udara. Dilaporkan bahwa rencana Rusia adalah menyelesaikan semuanya dengan cepat, membentuk cengkeraman kuat di wilayah Hostomel agar serangan ke Kiev bisa segera dilakukan. Dilaporkan bahwa Putin percaya serangan awal ke Hostomel akan membuat Ukraina kacau balau, menyebabkan runtuhnya militer dan kemudian pemasangan pemerintahan boneka Rusia. Namun faktanya berbeda. Ukraina sudah siap menghadapi serangan di Hostomel sehingga mereka tidak benar-benar terkejut. Ketika invasi dimulai pada tanggal 24 Februari saat pasukan Rusia tiba, Bandara Antonov telah diperkuat dengan tambahan pasukan darat, tank, dan kendaraan lapis baja. Kontak pertama dalam perang Rusia-Ukraina terjadi sesaat setelah pukul 6 pagi 24 Februari 2022. Rusia memulai invasi mereka dengan menembakkan 4 rudal kaliber Novotor ke Bandara Antonov serta pangkalan Garda Nasional di sebelahnya yang telah memasok pasukan ke bandara tersebut. Meski rudal mengenai sasaran, mereka tidak merusak garnisun Ukraina di sekitar bandara. Namun, gelombang serangan berikutnya terbukti sedikit lebih menantang. Pada pukul 09.30 pagi, Rusia telah meluncurkan formasi sekitar 30 helikopter yang bertugas memasok daerah sekitar Bandara Antonov dengan pasukan dan perlengkapan. Sekarang, Rusia mulai mengirimkan antara 200 hingga 300 pasukan lintas udara melalui udara yang dikawal oleh helikopter serang K-52 dan Mi-24. Namun, ini saja tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan Ukraina di bandara tersebut. Rusia juga mengacaukan radar musuh, mencegah deteksi serangan helikopter berikutnya. Namun, pasukan darat Ukraina berhasil mencegat pasukan Rusia saat mereka mulai turun ke bandara melalui sungai Dnieper. Mereka menghujani helikopter dengan senjata ringan, tembakan, dan rudal berpemandu portabel. Gelombang pertahanan awal ini berhasil dan pasukan Ukraina di darat berhasil menembak jatuh 2 helikopter serang Rusia. Kini, pendaratan pasukan Rusia akan jauh lebih sulit dilakukan dengan aman. Namun, gelombang kedua helikopter segera muncul menembus awan tebal yang menutupi pedesaan sekitar. Para penjaga nasional Ukraina mengambil posisi di senjata anti pesawat di ujung utara garnisun bandara dan mereka bersiap untuk mencegat mereka. Gelombang kedua helikopter ini tiba di Bandara Antonov sekitar pukul 11 pagi dan bertujuan untuk membersihkan area tersebut agar pasukan darat bisa mendarat. Rentetan roket ditembakkan dari helikopter-helikopter ini ke pertahanan Ukraina yang mengelilingi bandara. Sementara garnisun bertahan, beberapa berhasil menghancurkan pertahanan di sekitar lokasi. Hal ini memberi pasukan Rusia cukup waktu untuk mendaratkan pasukan mereka di pinggiran Hostomel, dan tak lama kemudian para prajurit mereka mulai mendekat. Para anggota Garda Nasional yang telah dikerahkan ke bandara mendapati bahwa mempertahankan posisi mereka adalah tugas yang sulit. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertempuran pertama dan banyak yang masih belum berpengalaman, namun mereka tetap bertahan. Helikopter Rusia ditembak jatuh oleh anggota Garda Sergei Falotyuk, sementara Komandan Rusia Kapten Ivan Boldirev dipaksa mendarat darurat setelah helikopternya ditembak. Sementara itu, pasukan Rusia di darat mulai bertambah jumlahnya secara bertahap dan selama pertempuran awal di bandara, sekitar 700 pasukan terjun payung diterjunkan. Setelah sekitar 1 jam pertempuran, pasukan Ukraina mundur meskipun pada tahap ini dilaporkan tidak ada dari mereka yang tewas. Pasukan Rusia yang mengepung garnisun menjadi terlalu berisiko untuk dilawan, sehingga mundurnya Ukraina memungkinkan penyerbu menguasai bagian utara garnisun, di mana senjata anti pesawat berhasil menghalau helikopter. Menjelang tengah hari, Bandara Antonov telah direbut dari kendali Ukraina dan para tentara Rusia telah masuk untuk menunggu kedatangan pasukan baru. Sementara Rusia berhasil merebut Bandara Antonov,
Mereka terus menghadapi perlawanan baik dari pasukan Ukraina yang telah mundur maupun dari warga bersenjata setempat di Hostomel. Pada sore hari, pasukan yang telah mundur mulai menembaki bandara dengan artileri dan sebuah serangan balasan besar diatur oleh Jenderal Valery Zaluzhny di bawah pimpinan Zaluzhny. Brigade Mekanis ke-72 dengan dukungan dari Brigade Reaksi Cepat ke-4 dan Angkatan Udara Ukraina mulai mengganggu posisi Rusia di bandara yang baru saja direbut itu. Pihak Rusia merespons dengan mengirimkan 2 Sukhoi Su-25 sebuah jet yang dirancang untuk memberikan dukungan udara kepada pasukan darat yang segera harus berhadapan dengan Sukhoi Su-24 dan MiG-29 Ukraina. Militer Ukraina segera mengepung bandara tersebut dalam upaya merebutnya kembali dari penjajah Rusia. Mereka sukses memukul mundur pasukan Rusia malam 24 Februari. Pesawat angkut udara Rusia yang seharusnya memberi bala bantuan justru membatalkan misinya. Selain itu, pasukan Rusia yang sebelumnya menguasai bandara kini mundur ke pedesaan di sekitarnya untuk berkumpul kembali. Pada tahap ini, pasukan Ukraina mendapat dukungan tambahan dari para tentara Legion Nasional Georgia. Mereka kemudian mengejar tentara Rusia yang mundur dengan kendaraan mereka, memburu mereka saat mencoba mencapai hutan. Bandara Antonov kini kembali dikuasai Ukraina, namun sampai kapan? Keesokan paginya, pasukan darat mekanis Rusia telah muncul di pinggiran bandara. Sekali lagi, setelah bergerak dari Belarus, mereka berhasil menembus pertahanan Ukraina di kota Ivankiv meskipun mendapat perlawanan sengit. Dan sekarang mereka mulai menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh gelombang penyerang pertama. Bersama dengan serangan udara, pasukan darat ini perlahan mulai memasuki bandara, menembus sisa-sisa pertahanan luar dan bertempur masuk ke dalam untuk menghadapi pasukan Ukraina yang baru merebut kembali posisi mereka beberapa jam lalu. Sepanjang pagi itu, bandara dengan cepat kembali berpindah tangan. Sumber Rusia menyebut 200 tentara Ukraina tewas dalam serangan ini, tanpa korban jiwa di pihak Rusia. Namun, baik sumber Ukraina maupun jurnalis internasional telah membantah klaim ini. Namun yang jelas adalah bahwa pasukan Rusia segera bergerak masuk ke Bandara Antonov dan mengamankannya untuk mereka sendiri. Kementerian Pertahanan Ukraina segera mengklaim bahwa pasukan Rusia telah merusak bandara tersebut begitu parah dalam serangan mereka sehingga bandara itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran mendatang melawan Kiev. Mereka secara resmi mengonfirmasi pada 25 Februari bahwa sudah tidak menguasai Bandara Antonov. Pasukan Rusia mulai bergerak ke posisi logis berikutnya untuk meminimalkan perlawanan Ukraina di wilayah tersebut, kota Hostomel itu sendiri. Pertempuran dimulai kemudian pada hari itu di pinggiran Hostomel yang paling dekat dengan bandara. Pasukan darat Ukraina di dalam kota mulai bertempur melawan Rusia saat mereka maju, sementara helikopter Mi-24 Ukraina meluncurkan rentetan roket untuk menghantam tentara musuh dan tank mereka. Ukraina berhasil mempertahankan Hostomel dari serangan selama tahap awal ofensif di kota itu, dan mereka berhasil menghancurkan beberapa tank Rusia dalam prosesnya. Sepanjang sisa hari itu, para pejuang dari kedua belah pihak berusaha untuk terus maju. Pasukan Rusia terus maju tanpa terpengaruh, sementara pasukan Ukraina menghadang dengan tembakan dan amarah. Selama penyerangan, pasukan Rusia berhasil menghancurkan jembatan Irpin, jalur utama menuju Kiev yang menghubungkan Hostomel dengan ibu kota. Selain itu, rencana Putin untuk kemungkinan serangan ke Kiev mulai terungkap di bandara yang baru saja direbut. Ukraina memperoleh intelijen pada 25 Februari bahwa 1.500 Kadyrovites telah masuk ke Bandara Antonov untuk mengeliminasi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam apa yang akan menjadi upaya pembunuhan terencana, Kadyrovites adalah detasemen Chechnya dari organisasi militer Rusia, termasuk Garda Nasional dan Kementerian Pertahanan. Menurut intelijen yang diterima pihak Ukraina, orang-orang ini adalah, kutip, petarung terbaik dari Republik Chechnya dan mereka diperlengkapi dengan baik untuk bergerak menuju Zelensky. Sekarang, setelah bandara diambil alih dari perspektif Ukraina, sesuatu harus segera dilakukan mengenai hal ini. Seperti yang terungkap, Kadyrovites telah dikerahkan ke bandara untuk membunuh Zelensky. Dan mereka mungkin berhasil jika saja mereka tidak dicegat oleh pasukan Ukraina yang mempertahankan Hostomel dari serangan.
Kadyrovites telah mengumpulkan konvoi besar tank di pinggiran Hostomel, tetapi mereka segera mendapat serangan hebat dari Garda Nasional Ukraina dan Pusat Operasi Khusus Dinas Keamanan Ukraina. Secara umum dikenal sebagai kelompok Alpha, drone awalnya mendeteksi pergerakan Kadyrovites dan rencana pembunuhan itu segera digagalkan menurut sumber Ukraina. Garda Nasional dan kelompok Alpha berhasil menghancurkan 56 tank Rusia saat mereka membentuk formasi dan dilaporkan ratusan Kadyrovites tewas dalam proses tersebut. Menurut Ukraina, Magomed Tushayev, Letnan Kolonel Kadyrovites, termasuk di antara korban tewas. Garda Nasional terus membidik pejuang Chechnya dan ratusan lainnya dilaporkan berhasil dilumpuhkan hingga 28 Februari saat Februari berganti Maret. Warga Ukraina yang tinggal di Hostomel menyaksikan kota mereka menjadi tempat terjadinya pengepungan. Dengan gempuran artileri yang terus-menerus dan serangan udara bertubi-tubi yang dilancarkan oleh para penjajah, Garda Nasional Ukraina melakukan apa yang mereka bisa untuk meminimalkan dampak dari pemboman yang tiada henti ini. Namun sayangnya, hal ini tidak banyak membantu memperbaiki kondisi bagi mereka yang terjebak di dalam kota karena tidak ada kendaraan sipil yang masuk atau keluar dari Hostomel. Warga kesulitan mendapatkan makanan atau air dan tembakan artileri berat telah memutus aliran listrik di sebagian besar kota. Lebih parahnya, kota itu mulai kehabisan persediaan medis penting. Dan dengan banyaknya orang yang tewas atau sekarat akibat konflik, penyakit mulai menjadi risiko utama. Bantuan kemanusiaan sangat penting, tapi bukan pilihan. Pasukan Rusia dilaporkan mulai menembaki ambulans, sementara sisa-sisa orang kadaver mulai merampok dan memeras penduduk Hostomel saat mereka mencoba menjalani aktivitas sehari-hari. Jika bantuan dikirim, pemberi bantuan mudah jadi sasaran. Pertempuran perkotaan pertama di pusat Hostomel terjadi pada 3 Maret 2022. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan pada tanggal itu, pasukan khusus Ukraina dibantu warga sipil bersenjata berhasil menghancurkan hingga 20 BMD-2 dan BMD-4. Kendaraan ini adalah kendaraan tempur berat mirip tank milik pasukan lintas udara Rusia. Mereka memiliki kubah senjata yang kuat dan mampu menembakkan peluru meriam otomatis. Sebagian besar pertempuran melawan BMD Rusia ini terjadi di sekitar pabrik kaca Hostomel yang dulunya merupakan industri yang berkembang pesat, namun akibat pecahnya perang kini menjadi sunyi mencekam. Saat kendaraan lapis baja itu masuk, perlawanan sengit dari Ukraina berhasil menghalau pasukan Rusia agar tidak terlalu mendekat ke pusat kota. Selama waktu ini, video yang diunggah oleh pasukan Ukraina ke media sosial mulai memperlihatkan BMD yang rusak parah dan tentara Rusia yang tewas berserakan di jalan-jalan Hostomel. Kemudian pada tanggal 3 Maret saat pasukan Rusia mulai keluar dari Bandara Antonov untuk mencoba kembali menyerang pinggiran kota, penembak jitu Ukraina yang beroperasi dari titik-titik strategis di pusat kota berhasil melumpuhkan target penting. Mayor Jenderal Andrei Sukhovetsky yang memimpin divisi serbu udara gunung pengawal ke-7 dari pasukan lintas udara tewas ketika seorang penembak jitu Ukraina melepaskan tembakannya. Laporan tentang kematian Sukhovetsky akan tertutup oleh kekacauan perang yang telah dimulai dan beberapa laporan menyebutkan bahwa ia tewas selama pengepungan Mariupol. Salah satu peristiwa perang Rusia-Ukraina yang sudah kami bahas di saluran ini baru-baru ini. Namun diyakini dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi bahwa Sukhovetsky memang tewas dalam pertempuran di Hostomel dan bukan selama pengepungan Mariupol. Pasukan Rusia kembali memasuki pusat Hostomel pada pagi berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Maret 2022. Kali ini pasukan Ukraina sudah bersiap dan mereka berhasil menghancurkan satu lagi Bojovaya Machina de Rusia dengan roket Bojovaya Machina 21 Grad yang dipasang di bagian belakang kendaraan militer. Dilaporkan beberapa tentara Rusia juga tewas akibat roket-roket ini saat pasukan Ukraina terus mempertahankan wilayah mereka dengan gigih. Sementara itu, lebih dekat ke bandara di mana satu unit Kadavarites lainnya ditempatkan, pasukan Chechnya kewalahan oleh tembakan Ukraina dan amunisi, senjata, serta kendaraan mereka berhasil direbut oleh para pembela. Pada akhir 4 Maret, Ukraina telah menyatakan bahwa pusat kota Hostomel berhasil direbut dari pasukan Rusia yang maju.
Kabarnya, Rusia telah kehilangan 50 orang dalam pertempuran yang terjadi hari itu, dan banyak sekali intel serta perlengkapan yang juga berhasil disita dari tubuh mereka. Meskipun pusat kota sudah bersih dari penjajah Rusia, Bandara Antonov belum, dan hari itu sebenarnya belum benar-benar dimenangkan. Mayor Valery Viktorovich Chibiniev, komandan penembak jitu Ukraina dari Brigade Serbu Udara ke-79 tewas di dekat Bandara Antonov pada malam hari, ketika pasukan Rusia dari Brigade Serbu Udara Pengawal ke-31 mendekat memperkuat wilayah yang baru direbut. Para prajurit pengawal ke-31 kembali mendekati pusat kota. Mereka merebut kompleks hunian besar di pinggiran kota dan menyandera lebih dari 40 warga sipil. Salah satu sandera adalah jurnalis Ukraina, Ruslan Vinichenko, yang sedang melaporkan situasi di Hostomel saat pasukan Rusia mengambil alih. Dia melaporkan 60 orang ditahan bersamanya di kompleks itu dan 90 lainnya ditangkap pasukan Rusia. Di gedung sebelah, Vinichenko mengklaim bahwa tentara Rusia telah memasuki kompleks gedungnya dan menjara serta mencuri dari rumah-rumah warga Ukraina serta menyita barang-barang elektronik untuk membatasi kontak dengan dunia luar. Orang-orang Rusia mulai menggiring sandera mereka ke ruang bawah tanah kompleks apartemen, di mana warga sipil hanya diizinkan keluar untuk mengambil air atau merokok. Beberapa orang, lapornya, mulai menyebarkan rumor palsu tentang kekalahan Ukraina di kota-kota besar, sebuah taktik demotivasi yang juga telah dilaporkan di wilayah lain yang terdampak pada hari-hari awal perang, seperti Mariupol. Vinichenko dan pasangannya berhasil melarikan diri dari penahanan Rusia di kompleks apartemen setelah dijemput mobil, namun yang lain tidak seberuntung mereka. Seminggu setelah menyandera tawanan, tentara Rusia mengumumkan rencana memindahkan mereka ke Belarus. Laporan tentara Rusia membawa warga sipil ke lokasi di dalam atau dekat Rusia sering terjadi pada hari-hari awal ini. Sekali lagi, warga Mariupol melaporkan warga sipil yang mencoba keluar dari kota terkepung juga dibawa ke kamp di seberang perbatasan Rusia. Pada tanggal 5 Maret, tentara Rusia berhasil bergerak lebih jauh ke Hostomel, menangkap tawanan dan memukul mundur perlawanan Ukraina saat mereka melanjutkan untuk merebut kota tersebut. Situasinya tidak terlihat baik bagi Garda Nasional Ukraina maupun bagi mereka yang tidak bisa melarikan diri dari pemukiman tersebut. Saat pasukan Rusia masuk, pertanyaannya segera berubah menjadi apakah Rusia bisa mempertahankan Hostomel sebagai pijakan untuk maju ke Kiev. Setelah pasukan Rusia menguasai Hostomel, mereka melarang warga sipil pergi dari wilayah itu. Militer berjaga di pinggiran dan pusat kota. Bagi warga Ukraina yang terjebak, kota itu terasa hilang selamanya. Pada tanggal 7 Maret, tentara Rusia dilaporkan membunuh Yuri Prilipko yang saat itu menjabat sebagai wali kota Hostomel. Prilipko telah dibunuh saat mengatur pengiriman bantuan kepada warga kotanya. Setelah ia meninggal, tubuhnya dipasangi jebakan untuk membunuh siapapun yang mencoba menguburkannya. Sepertinya Rusia akan berhasil juga sampai seorang tentara Rusia sendirian menjinakkan jebakan itu saat seorang pendeta setempat mencoba menguburkan jenazah Prilipko. Tentara ini juga dilaporkan membantu pendeta memindahkan jenazah wali kota ke gerobak dorong untuk dibawa ke gereja. Pada Maret 2022, organisasi berita Ukraina Texty mewawancarai seorang penyintas kekacauan itu yang memilih anonim. Dia melaporkan bahwa di antara tentara Rusia di Hostomel, lebih banyak pasukan Kadyrov mengeksekusi warga sipil tanpa pengadilan, katanya. Kutipan, sekarang ada banyak pasukan Kadyrov di seluruh Hostomel. Di beberapa daerah jumlah mereka lebih banyak, di beberapa daerah lebih sedikit. Faktanya, kini mereka sudah tersebar di seluruh kota. Mereka berkeliling kota dengan mobil mereka, menembak ke udara, dan jika mereka tidak menyukai seseorang, mereka bisa menembaknya. Mereka menembak penghuni rumah setelah merusak pagar. Penghuni itu keluar untuk melihat. Mereka memerintahkannya memberi makanan. Saat pria itu menolak, para penjajah menembaknya lalu pergi. Di tengah kekerasan di pusat Hostomel, warganya sangat membutuhkan dukungan. Makanan dan air mulai sulit didapat dan obat-obatan penting untuk menyembuhkan yang terluka pun tidak tersedia.
Bantuan kemanusiaan internasional tidak bisa masuk ke pusat Hostomel karena posisi pasukan Rusia di pinggirannya. Namun, harapan Ukraina belum hilang pada minggu kedua Maret. Beberapa upaya dilakukan untuk merebut kembali kota itu dari para penjajah saat tentara Ukraina kembali turun ke Hostomel sebelum mencoba merebut kota itu kembali dari Rusia. Namun, tentara Ukraina mulai membagikan bantuan kepada warga sipil dimanapun mereka bisa. Setelah merebut kembali sebagian kecil pinggiran permukiman dari pasukan Rusia dan berhasil menahan serangan balasan Rusia pada malam tanggal 8 Maret, langkah selanjutnya para tentara adalah mempersiapkan evakuasi besar-besaran. Evakuasi ini mulai dilakukan pada siang hari tanggal 8 Maret, namun mengevakuasi warga sipil dari kota tersebut terbukti sangat sulit. Pasukan Rusia terus menembaki siapapun yang mencoba melakukan evakuasi. Upaya yang lebih luas untuk mengevakuasi warga dari wilayah Kiev Oblast lebih berhasil, dan pada tanggal 9 Maret, sekitar 20.000 warga sipil telah dipindahkan ke daerah lain di negara itu. Perebutan kembali Hostomel dilakukan bertahap. Pasukan Rusia menguasai wilayah tersebut sehingga menyulitkan tentara Ukraina untuk merebut wilayah. Hal ini semakin sulit karena helikopter Rusia terus berdatangan, mengirimkan pasukan dan persediaan baru kepada para penjajah. Saat evakuasi diam-diam berlangsung sepanjang minggu, pasukan Ukraina mulai menyerang pasukan Rusia di Hostomel. Pertama, pada tanggal 13 Maret, mereka menyerang jembatan di pinggiran pusat kota saat pasukan Rusia menyeberang, menewaskan beberapa tentara dan menghancurkan jembatan itu. Pada 16, Garda Nasional Ukraina berkumpul untuk melancarkan serangan balasan besar terhadap pasukan Rusia yang merebut Hostomel. Mereka memulai dengan membombardir posisi Rusia dengan tembakan artileri, membuat mereka tercerai-berai sebelum bergerak maju dan merebut kembali wilayah utama di pusat Hostomel. Andriy Nevatov, kepala polisi Kiev, mencatatnya. Serangan balasan yang berhasil inilah yang menghentikan Rusia melancarkan serangan langsung yang telah mereka rencanakan ke ibu kota, yang kemungkinan besar akan tetap dilakukan dalam hitungan minggu. Pada 1 April 2022, dilaporkan oleh administrasi militer regional Kiev bahwa pasukan Rusia telah diusir dari posisi mereka di Hostomel dan Bandara Antonov. Apa yang tampak seperti kemenangan Rusia yang sudah pasti di hari-hari awal perang ini ternyata hanya bertahan singkat dari sudut pandang Rusia. Peluang besar mereka untuk merebut ibu kota Ukraina telah hancur di depan mata mereka dan segala bentuk meremehkan musuh yang mereka lakukan segera dipatahkan. Serangan balasan Ukraina terbukti terlalu berat untuk ditahan oleh militer Rusia, dan akibat perlawanan sengit dari Ukraina, mereka terpaksa meninggalkan jalur baru yang telah mereka klaim menuju ibu kota. Hostomel sangat terdampak kehancuran perang. Bandara bersama dengan banyak bangunan di pusat kota seperti gereja, taman kanak-kanak, dan toko-toko hancur dan rusak akibat tembakan artileri. Sementara jalan-jalan dipenuhi dengan bangkai kendaraan militer yang hancur, tank, truk pengangkut, BMD, dan juga pesawat kargo Antonov An-225 Mriya yang terkenal di dunia tergeletak hancur sementara perang masih berlangsung. Meskipun kerusakan yang terjadi di kota tersebut, Hostomel tetap menjadi simbol perlawanan yang kuat bagi rakyat Ukraina. Kota kecil di pedesaan yang tampak sederhana ini pada akhirnya berhasil mempertahankan posisinya melawan salah satu kekuatan super dunia. Meskipun peluang sangat tidak berpihak pada anggota Garda Nasional Ukraina yang kurang berpengalaman, dan apa yang tampak seperti kemenangan Rusia yang akan dengan cepat menguasai wilayah tersebut ternyata justru berpihak pada Ukraina. Setelah pertempuran di Hostomel dan konflik di Bandara Antonov, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengumumkan bahwa pasukan Rusia akan mundur dari wilayah Kiev yang lebih luas. Mereka yang mundur melakukannya dengan cepat, menghancurkan peralatan mereka sendiri agar pasukan Ukraina tidak dapat mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Namun, banyak peralatan Rusia yang masih utuh dan berhasil direbut oleh pasukan Ukraina pada tahap-tahap awal pertempuran yang justru memungkinkan mereka memperkuat pertahanan mereka. Jumlah korban di kedua pihak belum diketahui pasti, apalagi karena konflik yang masih berlangsung informasi semakin sulit didapatkan.
Kedua belah pihak mengklaim bahwa ratusan tentara lawan tewas dalam pertempuran Hostomel dan Antonov secara keseluruhan, namun pada kenyataannya kedua belah pihak diyakini mengalami kerugian besar. Banyak kendaraan lapis baja dan helikopter Rusia hilang saat Ukraina mempertahankan wilayahnya. Pertempuran ini tercatat sebagai keberhasilan besar Ukraina. Akibatnya, jika mereka tidak berhasil mempertahankan posisi mereka seperti yang mereka lakukan, perang mungkin saja sudah berakhir bagi pihak Ukraina. Namun hingga awal tahun 2026 Hostomel masih menjadi milik Ukraina dan sedang menjalani rekonstruksi saat para penduduknya berusaha mengembalikan pesona dan kejayaannya seperti dulu. Dampak pertempuran masih terlihat dan warga sipil terdampak invasi tetap menderita. Namun dengan cukup waktu dan ruang yang diberikan kepada rakyat Ukraina, Hostomel mungkin saja bisa kembali ke keadaan sebelum perang seperti dulu. Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk Bandara Antonov. Kerusakan akibat penembakan dan helikopter belum sepenuhnya diperbaiki, pesawat-pesawat rusak masih terlihat berserakan di landasan dan lapangan terbang. Mungkin dalam waktu dekat, bandara ini akan kembali menjalankan perannya sebagai pusat kargo utama bagi industri Ukraina. Volodymyr Zelensky sendiri pada awal tahun 2025 mencatat dalam sebuah wawancara dengan publikasi Italia Il Foglio kutipan itu. Jika Kiev jatuh pada Februari 2022, kami justru akan kalah perang. Namun, konflik masih terus berlangsung dengan Ukraina berhasil membeli waktu yang cukup untuk mempertahankan ibu kota mereka, sementara Rusia terus melakukan serangan di seluruh negeri. Masih sulit untuk memastikan kemana arah perang Rusia-Ukraina akan berakhir, dengan rencana perdamaian baru yang didukung Amerika Serikat masih belum pasti. Pemboman terhadap kota-kota dan pasukan Ukraina terus berlangsung tanpa henti yang membuat Zelensky berkomentar bahwa Vladimir Putin tidak serius dalam setiap negosiasi perdamaian yang akan datang. Namun untuk saat ini, perlawanan Ukraina tetap sekuat seperti pada hari-hari awal perang ini. Hanya waktu yang akan mengungkapkan apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan beri suka atau komentar. Semua konten kami, mulai dari riset dan penulisan naskah hingga editing dan narasi, sepenuhnya dikerjakan oleh manusia tanpa menggunakan AI. Jika ingin mendukung channel kami, silakan berlangganan dan aktifkan ikon lonceng agar mendapat notifikasi saat video Wars of the World terbaru dirilis. Terima kasih telah menonton.